Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mempunyai jenderal-jenderal perang hebat pada zamannya masing-masing. Hampir dari sekian banyak jenderal yang dimiliki oleh umat muslim. Dan kali ini kita akan membahas 9 jenderal perang terhebat dalam sejarah Islam. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pengetahuan seputar agama Islam dan bagikan video ini kepada orang lain sekiranya video ini bermanfaat, serta bantu channel ini untuk terus berkembang ke depannya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Panglima hebat yang tercatat dalam sejarah Islam pertama adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang panglima perang pada masa Khalifah Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jabatan Khalid radhiyallahu anhu akhirnya sampai pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Panglima gagah berani satu ini memang awalnya memusuhi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Tapi atas hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau bisa bergabung dengan pasukan Muslim dan menjadi kekuatan untuk Islam. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dikenal sebagai sosok yang tidak pernah kalah menyerah di dalam medan pertempuran. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat ahli peperangan dan dikenal dengan nama Saifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Panglima perang hebat berikutnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau menjadi orang yang pertama ahli pemanah yang terhebat dalam sejarah Islam. Setelah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu merupakan seorang yang pemberani dalam memimpin pasukannya berperang melawan tentara Persia atas pasukan yang dipimpinnya. Alhamdulillah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bisa menaklukkan kerajaan Persia dalam peperangan di Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menjadi panglima perang sampai pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amr bin As radhiyallahu anhu. Nama panjangnya Amr bin As bin Wa'il bin Hisham bin Sa'id bin Sah al-Qurashi as-Sahmi. Amr bin As radhiyallahu anhu awalnya juga memusuhi Islam, tapi hidayah datang padanya sehingga menjadi bagian dari kekuatan Islam sebelum penaklukan kota Mekkah. Amr bin As radhiyallahu anhu memeluk Islam bersama dua sahabatnya, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan Utsman bin Talhah radhiyallahu anhu. Beliau dan sahabatnya berhijrah menuju ke kota Madinah untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW menyambut gembira datangnya orang-orang hebat tersebut dengan mengatakan bahwa kota Mekkah telah memberikan putra terbaiknya untuk Islam. Prestasi terbesar Amr bin As radhiyallahu anhu adalah mampu menaklukkan kota Mesir. Subhanallah. Untuk itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang saat itu sebagai khalifah menunjuk Amr bin As radhiyallahu anhu sebagai gubernur Mesir. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu termasuk dalam golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau juga sebagai pemimpinnya para pemimpin. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu sebagai orang kepercayaan umat ini. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu juga menjadi salah satu kandidat khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Pada masa Khalifah Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau diangkat menjadi panglima perang pasukan kaum muslimin melawan kerajaan Romawi. Jabatan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu akhirnya sampai pada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata sebelum meninggal bahwa seandainya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu masih hidup, maka akan menggantikan khalifah aku, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu.
Pada masa Khalifah Abu Bakar bin As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebuah pasukan besar dikirim oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Syurahbil bin Hasanah ke Syria atau Syam untuk memerangi pasukan Romawi. Setelah pasukan siap diberangkatkan, ternyata ada usulan agar Khalid bin Sa'id radhiyallahu anhu diganti, dan Abu Bakar datang sendiri menemui Khalid bin Sa'id untuk meminta maaf dan memintanya bergabung sebagai prajurit biasa pada kelompok pasukan yang disukainya. Maka dengan lapang dada Khalid bin Sa'id bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, tidaklah saya gembira dengan pengangkatan Anda dan tidak juga bersedih dengan pemberhentian Anda. Anak pamanku yakni Amr bin As radhiyallahu anhu aku sukai karena ia masih kerabatku, tetapi Syurahbil radhiyallahu anhu lebih kucintai karena agamanya." Akhirnya Khalid bin Sa'id radhiyallahu anhu bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu. Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi nama yang masyhur di kalangan kaum muslimin saat pembebasan Palestina dari kaum Nasrani. Salahuddin Al-Ayyubi termasuk pejuang muslim Kurdi dari Turki. Beliau juga dikenal akan keberaniannya melawan tentara salib. Beliau juga dikenal karena jasa ia membebaskan Palestina dari kaum Nasrani. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pejuang muslim Kurdi dari Turki dalam peperangan salib. Selain sebagai panglima perang yang hebat dalam sejarah Islam, beliau juga dikenal sebagai seorang ulama yang mengerti akan Islam, dan beliau juga pernah diangkat sebagai Menteri Mesir. Muhammad Al-Fatih Mahmed. Muhammad Al-Fatih, sang penakluk, merupakan julukan yang selalu melekat padanya karena telah menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang selama 11 tahun berkuasa. Pada penaklukan kota Konstantinopel tersebut merupakan salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam. Saat itu Sultan Mahmud mengerahkan lebih dari 4 juta pasukan untuk menyerang benteng Bizantium dengan pertahanan kuatnya. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur pada tanggal 20 Jumadil Awal 867 Hijriah, bertepatan dengan 29 Mei 1453 Masehi. Sultan Mahmud berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legend dengan sebutan Tariq el Tuerto, Tariq yang memiliki satu mata. Adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan muslim atas wilayah Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Abdullah bin Amir. Abdullah bin Amir adalah gubernur Bushra dan merupakan jenderal militer yang sangat sukses pada masa pemerintahan Khalifah Rashidin Utsman bin Affan. Dia dikenal atas kehebatannya dalam administrasi dan militer. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan kisah ini menjadi suatu pelajaran yang dapat bermanfaat bagi kita, dan semoga menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.